everyone, welcome to Care City Church online service. I guess we all had a very good rest last night. We are so ready to worship God together in one harmony. Don't worry, God is in control through every season. Speed recovery for all God's beloved ones all around the world. For men, this is impossible, but for God, everything are possible. We believe that today is another blessing and another brand new day from our Lord Jesus Christ. Stay strong, stay healthy, keep on fire, and stay focused on Jesus. Let's keep loving one another and rejoice in His presence now. Let's worship with our Care City, our church, our home, our family. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Kurang bersemangat, shalom. Boleh saya undang dengan hormat kita semua bagi berdiri, kasih salam kanan kiri depan belakang, sampaikan selamat hari Minggu. Yes, haleluya Bapak Ibu Saudara, bersuka cita datang ke rumah Tuhan, amin. Firman Tuhan katakan berkat Tuhan datang dari dalam rumah Tuhan. Amin, so hari ini, pagi ini kita mau sama-sama menikmati berkat Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan atas rahmat-Mu Tuhan. Selalu baru setiap pagi Tuhan. Selalu baru setiap pagi Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bertatalah Tuhan dari yang paling depan sampai yang paling belakang Tuhan. Bertatalah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Takkan pernah terganti kasih dan karunia-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul. Kami sama-sama ingin meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah manis yang Kau dengar hari ini Tuhan. Biarlah manis yang Kau dengar hari ini Tuhan. Biarlah manis yang Kau dengar hari ini Tuhan. Kalau Kau bersuka cita, mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes Lord. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa syukur-Mu. Bawa syukur-Mu bagi Dia. Yeay, haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan hanya padamu. Biarlah manis yang Kau dengar Tuhan. Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah inilah yang kami renungkan Tuhan. Renungkan setiap waktu Bapa. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagi-Mu. Mari tinggikan nama Tuhan, Dia layak Bapak Ibu Saudara. Come on. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar dan hatiku bersuka karena-Mu. Yes, Lord.
Aku hendak, amin. Mari apapun Bapak Saudara yang kau alami hari-hari ini, saya mau ajak setiap kita pagi ini datang kepada Tuhan. Ya Allahku, mari bawa mazmurmu bagi Dia. Setiap kita memiliki mazmur kita masing-masing Bapak Saudara. Mari bawa kepada Tuhan. Selagi ku ada, katakan sekali lagi lagu ini. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, amin. Aku hendak bernyanyi. Kami bisa bernyanyi untuk Engkau itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bisa bernyanyi karena kasih karunia-Mu Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu, amin. Selagi ku ada. Mari umat Tuhan, bawa hatimu katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh Lord, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis yang terdengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Mari renungkan segala kemuliaan kebaikan Tuhan atas hidupmu Bapak Saudara. Dan pengagungan hanya bagi-Mu. Hey, let it be the sweetest sound in your ear, Lord. Tuhan, manis kau dengar ku bersuka karena. Mari gereja Tuhan, this song is for you Lord. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan yeah, let it be the sweet song. Jesus. Tuhan, dan hatiku dan hatiku dan hatiku dan hatiku bersuka. Oh, let's worship Him karena-Mu. Oh Lord, yeah. Segala sorak-sorai kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hari ini kami deklarasikan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang memiliki jalan buntu dalam hidupnya Tuhan dibukakan jalan yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara agungkan namanya. Masalahmu terlalu kecil di hadapan Tuhan. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya. Lord, Kau terlebih besar Tuhan. Haleluya, haleluya.
terlebih besar Yesus, Kau terlebih besar. Haleluya. Kau terlebih besar Tuhan. Kau terlebih besar Tuhan. Tapi saudara, Dia terlebih besar dari apapun dalam hidupmu. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Mari agungkan namanya, come on. This is my story. This is my song. Praising you, Lord. Praising my Savior all the day long. All the day long. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi, bahagia, glorify your name, memuji Yesus selamanya. Aku bahagia memuji-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan bernyanyi bahagia karena Yesus ada atas hidupmu. Hey, aku bernyanyi, aku bernyanyi. Hidupku Tuhan selamanya. Oh, aku bernyanyi. Yes. Era masih kiro kere hete kere. Kiore debe yana masih kere. Wiro deke memuji Yesus sampai selamanya. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Woo! All the day long. Tuhan, angkat suaramu bagi Dia. This is my story. This is my story. Yeah. This is my song. Mari memuji menyembah Tuhan dari titik kemenanganmu, saudara. My Savior, all the day long, all the day long. Yes, God, Holy Spirit, come and reign.
sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. 1 menit ini mari semua bersama-sama sorakkan haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Kami lebih daripada pemenang. Dan kami ingin meninggikan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan semua kita yang bersuka cita datang ke rumah Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Hey, bilang kanan kirinya, Bapak Ibu Saudara, kamu lebih daripada pemenang. Bilang dengan semangat Ibu Saudara, bilang kamu lebih daripada pemenang. Haleluya, mari kita sayangkan pujian ini. Mari semua bersuka cita. Hey, sebab Tuhan yang menjadikan engkau dan saya lebih daripada pemenang. Hey, haleluya. Mari dengan sukacita Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, come on. Haleluya. Yeay. Katakan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yeay. Iblis tadi kalahkan. We believe in you Lord. Jika Allah di semua siap melompat buat Tuhan, amin. Mari umat Tuhan bersuka cita. Hey. Dari lambaikan sama-sama badinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Segala perkara, haleluya. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah dipilih, come on, say, kita dapat malah. Are you ready to jump? Mari umat Tuhan katakan, haleluya. Siapa raja? Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya. Mari bersorak haleluya. Kami lebih daripada pemenang Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bilang kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang. Oh, kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Come on, church, say haleluya. Pastinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saudara percaya Tuhan saudara dan saya ajaib, amin. Amin. Hanya satu Tuhan saudara yang berani bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus ajaib. Hari ini apapun masalah Bapak Ibu Saudara, kita kalahkan atas pujian kepada Tuhan, amin. Semua sudah kalah atas pujian kepada Tuhan. Mari semua sama-sama katakan, yeay. We love you Lord. Kami tahu Tuhan, Kau besar.
on church, say. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan kan ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak di. Are you ready to jump? Come on. Kau Tuhan yang ajaib. Hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. We praise you, Lord. Katakan dengan sukacita, come on. Tak terbayang, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Yes God, Kau letak bagiku. Senang jiwa kan pengharapan kan ku serahkan untuk rencanamu. Untuk rencanamu semuanya Tuhan. Mari angkat dua tanganmu, katakan Bapak Saudara. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Hanya Kau Raja yang mulia. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Nyatakan sesuatu yang besar Tuhan di tempat ini Tuhan. Atas setiap umat-Mu, atas setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tiada yang terlewat Tuhan, jamah setiap kami Bapa. Haleluya. Katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau Tuhan yang perkasa Tuhan. Hey! Berkuasa, pemerintah. Hey! Yesus, Kaulah ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, oh, memerintah selamanya Tuhan. Yesus, Kaulah. Hey! Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Berikan suara-suara yang paling meriah Bapak Saudara. Lebih lagi, come on. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus ajaib. Woo! Haleluya. Bapak Saudara dengan hormat silakan kembali duduk. Haleluya, haleluya. Sebelum kita menyembah Tuhan masuk lebih dalam lagi Bapak Saudara. Bapak Saudara diberkati datang ke rumah Tuhan, amin. Amin, amin. Saya sama sekali nggak tahu apa yang kita sedang alamin hari ini, tapi saya mau bilang satu hal Saudara. Tuhan sedang membukakan jalan baru dalam hidup saudara dan saya. Ada satu firman yang sangat kuat hari-hari ini saya pegang. Kalau boleh saya minta izin saya bacakan di Yesaya 43 ayat yang ke-19. Semoga ini memberkati Bapak Saudara dan saya. Dan kalau Bapak Saudara diberkati katakan amin. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Amin. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apapun keadaan kita Bapak Saudara. Saudara berkata, saya sedang berada di padang gurun. Saya sedang berada di padang belantara. Don't worry. He will make a way. He will make a way.
Because our God is way maker. Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan yang membuat jalan-jalan yang baru. Ada satu lagu baru mungkin buat Bapak Saudara, tapi lagu ini sangat memberkati saya. Saya harap Bapak Saudara bisa mengikutinya. Kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Saya yakin satu hal Bapak Saudara, di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada mujizat, ada kemenangan, ada kelepasan. Amin. Dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita hari ini. Semua kita tak terkecuali, ujung depan sampai ujung paling belakang. Kalau kau berada di ruangan ini, mari kita satu hati Bapak Saudara. Mari kita berkata, berjalankah seorang dengan yang lain jika mereka tidak sepakat sebelumnya. Saya mau ajak setiap kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Tapi saya mau kita sama-sama sepakat, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. So we love you Lord. We love you Lord. We love you Lord. Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Amen, amen, amen. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you. You are waymaker, you are waymaker, you are. Waymaker, miracle work, promise keeper. Amin. Kalau kau setuju dengan lagu ini, kata-kata ini saudara, mari nyanyikan dari hatimu bagi Tuhan. You are waymaker, you are waymaker, miracle work. Amin. Amin. The darkness, my God. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami Bapa. Sentuh jamah setiap orang yang datang ke tempat ini Tuhan. Mereka datang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, kau memberikan kelegaan bagimu. You are here. You are here. Touching every heart, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you, I worship you. Yes, you are here, you are here, healing every heart. I worship you, amen. You are here, turn this life around. Turning lives around. We worship you God. I worship you. Yes, kami sembah Kau Tuhan. You are here Lord. You are here. Man. Yes God. I worship you.
semua kita saya undang pakai berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan, there is who you are. You are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, church, shout, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Yes, Tuhan sedang buat jalan baru atas hidupmu, ibu saudara. Tuhan buat jalan-jalan yang baru atas hidupmu. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Woo! You are waymaker. Yes, God. Even when I don't see it, you working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop working. You never stop working. That is who you are. There is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. There is who you are. And I exalt thee. I exalt thee. And I exalt thee. Oh Lord, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, dan Kau ku sembah. Oh Tuhan, I exalt thee, I exalt thee. Kami agungkan Engkau Tuhan. And I exalt thee, Lord. I exalt thee, oh Lord Jesus. Oh Lord, I exalt thee. And I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. And I exalt thee. Yeah. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, Kau ku sembah.
Shalom, selamat berjumpa lagi di ibadah online kita yang untuk tanggal 5 April hari ini. Dan saya bersyukur kalau sampai hari ini kita semua masih Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Mari teman-teman kita belajar firman Tuhan hari ini pada Lukas pasal 17 ayat yang ke-11. Kita buka sama-sama firman Tuhan dulu. Judulnya 10 orang kusta. Nah, saya bacakan pelan-pelan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Perhatikan baik-baik ayat yang 11, 12, dan 13 di sini. Saya mau membahas bagaimana hari-hari ini hidup kita itu bukan ditentukan oleh apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, atau apa yang situasi kondisi sekeliling kita. Karena ketika kita berdasarkan dengan mata jasmani kita melihat, telinga jasmani kita mendengar, pikiran kita menelaah, kemudian kita merasakan kanan kiri, maka segala sesuatu yang keluar dari tubuh kita, dalam hati kita, pikiran kita, itu semua berasal dari yang jasmani. Tapi ada satu hal yang penting dalam kehidupan kekristenan yang bukan dari jasmani kita, tapi itu Tuhan yang kasih. Mari kita buka sebentar 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-4. Kata-katanya begini saudara, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu saudara? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita kembali lagi kepada Lukas pasal 17. Saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, tetap semangat di hari-hari seperti ini. Kalau engkau pakai dengan cara mata jasmanimu memandang, engkau pakai dengan telinga jasmanimu mendengar, engkau dengan pakai pikiranmu sendiri, logikamu menelaah segala kejadian yang terjadi, engkau merasakan kanan situasi kiri, kanan situasi kanan, maka engkau akan tenggelam dalam kondisi dunia. Dan hidupmu bukan menang atas dunia, tapi hidupmu dikuasai oleh dunia ini tadi. Tapi berita gembira hari ini, Tuhan menyatakan dengan jelas, hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang kita rasakan, tapi oleh iman yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah, pertama-tama yang saya mau sharekan kepada saudara, ketika saudara baca Lukas pasal 17, Anda melihat dengan jelas bagaimana orang-orang kusta ini berdiri di tengah-tengah perjalanan Tuhan Yesus menyusuri sepanjang Samaria menuju perjalanan ke Yerusalem. Ketika mereka mendengar tentang Yesus, saya percaya sepercayanya bahwa mereka sebelumnya sudah banyak mendengar tentang Yesus. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh kemudian berjalan, bagaimana orang yang Lazarus yang mati disembuhkan pulih kembali oleh Tuhan. Dan mereka semua mendengar, tapi mereka kapan Tuhan lewat dan tiba waktunya. Tiba-tiba aja mereka mendengar kerumunan orang, Yesus lewat daerah kita ini. Maka orang-orang kusta ini segera bertindak, segera melakukan sesuatu. Mereka segera berteriak. Lukas pasal 17 ayat yang ke-13 dan berkata begini, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ini penting sekali saudara. Yang kita harus jaga hari-hari ini adalah iman kita. Masihkah engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara? Masihkah engkau percaya bahwa Tuhan memang masih ada di sisi hidup saudara? Masihkah engkau percaya bahwa Tuhan berdaulat untuk hidup dan masa depanmu? Seringkali kita hanya mendengar orang lain disembuhkan, orang lain diberkati, orang lain dipulihkan. Pertanyaannya, apakah engkau pernah disembuhkan? Apakah engkau pernah dipulihkan? Apakah engkau pernah diberkati juga? Kalau kita hanya mendengar kata orang tentang Yesus, tapi kita sendiri tidak pernah mengencounter bersama Tuhan, tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan, maka saya kasih tahu sama saudara, imanmu tidak pernah ada dalam hidup ini tadi. Maka sia-sialah ibadahmu selama ini tadi. Karena Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 berkata jelas sekali. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
Ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, sedangkan bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan kalau kita sendiri tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita? Bagaimana kita mau berseru sama Tuhan dan Tuhan mendengar seruan kita kalau kita tuh nggak percaya Tuhan mendengar seruan kita? Nah, orang-orang kusta ini mencoba melakukan ini semua dan ini berkenan, saudara. Percayalah sama saya, saudara, hari-hari ini yang bisa mempercepat kedatangan Tuhan, hari-hari yang bisa menolong kita dari semua yang tadi, tidak ada hal yang lain, iman yang Tuhan cari. Nggak percaya? Coba sama-sama kita buka firman Tuhan di Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat ke-7 atau 8. Coba saudara buka sebentar aja. Lukas pasal 18 ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya bacakan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sekali lagi, saudara, yang dicari Tuhan hari ini bukan hanya perbuatan baikmu. Yang dicari Tuhan bukan hanya aktivitas rohanimu. Yang dicari Tuhan hanya bukan masalah pengetahuan Alkitabmu. Tapi yang Tuhan cari hari-hari ini adalah bagaimana iman itu bertumbuh dalam hidupmu. Karena iman itu yang membuat engkau terkonektivitas dengan surga. Iman itu yang membuat Tuhan yang punya langit bumi sekaligus pencipta kita manusia terkonektivitas dengan kita langsung. Apa yang kita mau bahas hari ini, saudara? Coba cek sebelum saya membahas lebih lanjut lagi. Seperti apa Pak iman itu harus kita jaga dalam hidup kita? Kenapa iman harus dijaga? Karena sesungguhnya yang paling penting dalam kehidupan ikut Tuhan itu iman kita yang harus dipelihara, saudara. Saya lupa juga ayatnya. Coba dibuka di 2 Timotius pasal yang ke-4. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Ketika Paulus di sisa akhir hidupnya dengan segala penderitaannya, dia bisa berkata dengan gagah sekali pada ayat ini. Kata-katanya begini, saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan ini penutupnya, saudara. Dan aku telah memelihara iman. Ternyata iman itu harus dipelihara, saudara. Iman itu gak bisa aku beriman, tapi gak ada buktinya. Iman itu gak bisa kata-kata doang. Iman itu gak bisa mendengar saja kemudian selesai. Tidak. Iman itu harus diuji, saudara. Iman harus dibuktikan. Karena itu supaya imanmu itu bisa terrealisasi dalam kondisi dan keadaan yang seperti yang hari ini. Iman saudara harus dipelihara. Nah, melalui renungan Lukas pasal 17 ini tadi, saya akan bagian 3 macam hal tentang iman yang membuat engkau mulai hari ini punya iman yang benar-benar terpelihara. Yuk kita kembali Lukas pasal 17 ayat yang ke-14. Yang pertama yang mau saya sharekan kepada saudara, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, satu hal yang luar biasa di sini, saudara. Orang-orang kusta zaman waktu itu tidak pernah boleh masuk ke dalam kota. Karena mereka yang kusta harus tinggal di pinggiran kota atau di luar batas kota. Artinya mereka terasing. Mereka tidak boleh sembarang seperti kita orang bebas keluar masuk kota. Bahkan mereka kalau ketemu orang pun mereka harus menebaskan bajunya, tangannya semua dan berkata, aku najis, jangan dekat dengan aku. Aku najis, aku gak layak. Perhatikan saudara baik-baik. Orang yang seperti ini artinya orang yang tidak pernah punya pengharapan lagi. Tetapi ketika orang kusta mendengar tentang Yesus, imannya tidak hanya mendengar dan kemudian dia selesai dan tetap meratapi nasibnya sebagai orang kusta. Mereka lakukan bagiannya dan dia berteriak sama Tuhan. Seringkali kita juga suka berteriak sama Tuhan. Tuhan bicara sama saya. Tuhan tolong, Tuhan sampaikan isi hatimu. Tuhan apa yang kau mau dari aku. Dan seringkali kita juga suka minta Tuhan supaya langsung audible bicara sama kita. Padahal kenyataannya ketika Tuhan bicara sama kita, belum tentu iman kita nyambung sama dia. Banyak kita suka maksa Tuhan ngomong langsung, Tuhan aku tidak mau dengar dari orang lain, Tuhan langsung sendiri sama aku tidak mau dengar dari pendeta lain, Tuhan. Apakah kalau Tuhan hari bicara langsung sama saudara-saudara siap mendengarkannya? Orang kusta mengalami ini semua, saudara.
Ketika dia berteriak, Tuhan tolong aku, Yesus Guru tolong aku, Tuhan jawab sama dia, oh kamu mau aku tolong kamu? Oke, gampang sekarang. Yang pertama, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Orang kusta masuk kota aja nggak berani dirajam batu, saudara. Apalagi dia mau berdiri di depan imam-imam, bisa dibunuh. Hidup di dalam iman itu penuh resiko, saudara. Yang pertama yang saya mau bahas adalah iman yang melawan arus. Kalau imanmu hari-hari ini hanya iman ikut-ikutan, apalagi kalau imanmu hanya iman dengar-dengaran, apalagi lebih parah lagi kalau imanmu itu iman musiman. Ketika semuanya beriman seperti ini, berdoa, berpuasa, engkau ikut berdoa, berpuasa. Ketika semuanya beriman, berpuasa solong, engkau ikut berpuasa solong. Ketika imanmu semua ikut-ikutan seperti ini, bagaimana iman yang sungguhnya bisa tumbuh dalam hidupmu? Tapi orang kusta ini mengalami breakthrough. Dia punya iman yang melawan arus. Tuhan tantang dia. Engkau mau sembuh? Engkau minta aku menyembuhkan engkau? Bagus. Masuk kota. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ini hal yang konyol, saudara. Sesuatu yang gak masuk akal. Tapi apa yang kau minta sama Tuhan, ketika Tuhan ladenin itu semua, Tuhan jawab itu semua, saatnya hari ini. Seperti yang dikatakan Lukas 18 ayat 8 tadi. Ketika Tuhan datang itu, adakah iman di bumi tadi? Artinya kalau aku datang kepadamu, apakah engkau siap menjalankan apa yang menjadi perintahku? Lukas 18 tadi, ayat ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Artinya gini, ketika aku tolong kamu, apakah imanmu berkonektivitas dengan diriku? Apa ketika aku melakukan jawabanku kepadamu, apakah engkau siap melakukannya? Ini saudara, banyak orang hari-hari ini tidak punya iman yang melawan arus. Maunya imannya ikut-ikutannya aja. Tapi kalau engkau punya iman yang melawan arus, maka hidupmu bukan berdasar apa yang kamu lihat, bukan berdasar apa yang kamu dengar, tapi hidupmu berdasarkan apa yang Tuhan sendiri dengar daripadamu. Sehingga apa yang Tuhan sampaikan kepadamu tadi, itulah yang membuat hidupmu berubah. Perkataan Tuhan itu yang membuat hidupmu totally different. Karena engkau taat kepada perkataan Tuhan, maka orang-orang kusta ini dengan beraninya, dengan nekatnya, 10-10-nya, semuanya berangkat masuk ke kota, saudara. Ini dahsyat luar biasa. Hari-hari ini, kalau kita menerima perintah dari Tuhan, sesuatu perintah yang melawan arus, belum tentu kita mau melakukannya, saudara. Kita pasti mikir, aja cari perkara. Kita masuk kota aja nggak boleh. Pura-pura kita semua menuju diri pada imam, bisa-bisa kita mati semua nih. Tapi di sini kita lihat bagaimana orang-orang kusta ini tadi punya iman yang melawan arus. Dan perhatikan ayat 14, katakan yang B. Dan sementara mereka di tengah jalan, apa yang terjadi, saudara? Mereka menjadi apa? Tahir. Ini yang terjadi, saudara. Ketika iman melawan arus itu, Anda tidak perlu melakukannya penuh sampai seperti apa. Hanya respon yang benar, hanya ketaatan yang benar. Engkau berani totally different. Maka ketika engkau mempraktekkannya, engkau boleh melihat yang gak mungkin itu mungkin, yang mustahil itu tidak lagi menjadi tidak mustahil, saudara. Kenapa? Sebab Tuhan yang berkata kepada saudara, Tuhan sendiri yang membuktikan bahwa dia hidup. Iman yang melawan arus. Nah, yang kedua yang saya mau bahas, seringkali saudara, iman kita sudah hebat, iman kita sudah melawan arus, kita masuk pada ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Selain iman yang melawan arus, yang kedua, iman apa yang harus kita pelihara dalam hidup kita? Iman yang harus dipelihara pertama itu iman yang melawan arus, betul. Yang kedua, saudara, masuk iman yang penuh dengan ucapan terima kasih. Banyak hari-hari ini orang yang beriman, imannya hebat luar biasa, doakan orang-orang sembuh. Dia bernubuat-nubuatannya jadi. Imannya bagus banget, saudara. Apa saja disentuh berhasil. Tapi, saudara, tidak ada terima kasihnya. Ingat baik-baik, bukan karena iman kita yang besar sehingga kita mampu jadi ada hari ini.
Tapi karena Tuhan yang kita imani itu yang terlalu besar, yang buat kita tuh mampu hari ini. Kitanya kecil, saudara. Imanmu kecil gak apa-apa, tapi Tuhan yang kau imani itu terlalu besar, saudara. Sebab yang membuat kau mampu, yang membuat kau berhasil bukan diri kau sendiri, tapi Tuhan yang kau imani. Itu yang mewujudkan segala sesuatunya. Iman yang berterima kasih. Pernahkah hari-hari ini anak-anak muda, engkau berterima kasih sama orang tuamu? Ada waktu 2-3 minggu masa-masa lockdown seperti ini, suami istri bersama-sama di rumah, sama anak-anak juga di rumah. Anak-anak muda, pernahkah engkau say thank you to your parents? Pernahkah anak-anak meluk orang tuanya dan berkata, kamsyaya, papi mami sudah memberikan terbaik untuk kita semua hari ini. Coba saudara, di tengah-tengah masa waktu yang seperti ini, pernahkah kita menyampaikan terima kasih yang tulus dari hati kita? Kadang-kadang kita nggak sadar, saudara. Hidup kita ini penuh dengan tuntutan. Klaim kanan, klaim kiri, saudara. Permintaan kanan, permintaan kiri. Kita selalu dipenuhi dengan demanding, rasa tidak bersyukur, saudara. Coba perhatikan suami-suami. Pernahkah engkau bersyukur dan berterima kasih kepada istrimu yang sudah susah payah menjaga anak-anakmu, yang sudah susah payah melayani engkau, yang sudah memberikan hidup yang terbaik untuk melayani engkau? Pernahkah istri-istri engkau berterima kasih kepada suamimu? Mereka bekerja keras di garda depan, susah payah mencarikan terbaik, menafkahi istri, menafkahi anak-anak tanpa mengenal lelah di tengah-tengah tekanan seperti ini. Mari istri-istri, anak-anak, sampaikan terima kasih kepada papamu, kepada suamimu. Beri penghargaan yang terbaik pada mereka yang sudah bekerja keras untuk engkau. Pernahkah teman-teman engkau berterima kasih kepada pimpinanmu, kepada karyawan berterima kasih kepada pimpinan saudara, orang-orang lebih senior yang sudah mau untuk membuat yang terbaik dalam hidupmu? Kadang-kadang kita lupa dalam hidup tadi, kita meremehkan terima kasih, saudara. Pernahkah engkau jemaat gereja, engkau berterima kasih kepada para pekerja gereja yang sudah menyediakan fasilitas yang ada? Pernahkah engkau berterima kasih kepada para pekerja, para tim pembelaan yang sudah mewujudkan semua ini tadi? Pernahkah jemaat gereja engkau berterima kasih pada gembalamu yang sudah bekerja keras untuk melakukan ini semua? Kadang-kadang kita lupa diri, saudara. Kita jarang berterima kasih. Ada satu kejadian kemarin saya terima dari WA seorang teman di negara Italia, di mana pas kejadian seperti ini ada seorang pria yang berumur saya lupa 90 tahun lebih. Ketika itu selesai masa pengobatan, bapak ini diizinkan untuk keluar. Kemudian di tengah perjalanan, sebelum keluar itu tadi, dokternya tanya dia, kemudian berkata begini, ini ada bill yang harus kamu bayar tentang oksigen yang bakal kamu pakai sebentar ini tadi. Kemudian orang tua ini nangis sesenggukan, tidak bisa jawab, tidak bisa apa. Dokternya bilang, oh jangan kamu menangis, jangan khawatir. Bill ini hanya bukti receipt aja, tapi sudah dibayar. Kamu jangan nangis soal mahalnya oksigen yang harus kamu bayar. Kamu jangan khawatir, pemerintah sudah menanggung itu semua. Kemudian orang tua ini bilang gini, no, aku menangis bukan karena itu. Aku menangis sedih. Kenapa? Karena selama ini 93 tahun, setiap hari aku menikmati air, udara yang dari Tuhan, free, tidak perlu bayar. Tapi sekarang ini aku baru mengerti, jadi selama ini Tuhan memberikan aku udara sedemikian murahnya, tidak pernah membayar apa-apa, dan aku tidak pernah berterima kasih sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dokter itu pun diam, mereka berdua berpelukan menangis. Saudara perhatikan baik-baik, seringkali kita nggak menyadari pemberian Tuhan itu begitu banyak dalam hidup kita yang tadi. Begitu banyak hal yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Bahkan sampai nyawa putra yang tunggal Yesus Kristus pun diberikan sama kita. Cuma kita seringkali lebih mencari apa yang nggak ada. Kita klaim apa yang nggak ada. Sedangkan yang ada yang Tuhan sudah beri, kita jarang berterima kasih. Mari melalui kondisi dan keadaan seperti ini, saya berdoa supaya engkau punya iman yang tahu berterima kasih.
Berterima kasih kepada pemerintah yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan sebuah negara yang baik dan benar. Berterima kasihlah untuk semua aparat-aparat yang sudah bekerja melakukan bagian yang terbaik. Berterima kasih kepada teman-temanmu yang selama ini mendukung saudara. Karena terima kasih itu membuat imanmu bertumbuh. Orang kusta, saudara, orang yang benar-benar hidupnya udah gak punya pengharapan, tapi dia tahu berterima kasih. Dia ngerti kamsya tuh. Dia ngerti mengembalikan sama Tuhan Yesus. Dia datang sama Tuhan dan dia bertuhan terima kasih. Terima kasih untuk semua kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Nah ini yang kita pelajari hari-hari ini saudara. Supaya hidup kita ini pada kondisi seperti ini. Ini kondisi akhir zaman saudara. Coba bukakan satu ayat. 2 Timotius pasal ke-3 ayat yang pertama. Saudara kan kaget melihat kondisi keadaan hari-hari pada masa-masa yang sukar seperti ini. Saya bacakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan perhatikan kata-katanya saudara. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kata-kata kelima ini tadi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka semua itu. Perhatian baik-baik saudara. Di hari-hari terakhir justru banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Makanya saya mengencourage semua jemaat yang ada di SBC Pri, ada di SC Pri, ada di JC Pri, dimanapun kau berada hari-hari ini, jaga imanmu senantiasa. Salah satu iman yang dijaga itu punya iman yang melawan arus, bukan iman yang ikut-ikutan, bukan iman yang musim-musiman, tapi iman yang benar-benar melawan arus. Selain melawan arus, iman apa yang saudara pelihara harus jaga hari-hari ini, yaitu iman yang tahu berterima kasih. Sebab orang yang tahu berterima kasih akan masuk pada fase yang ketiga, di mana orang yang mengerti berterima kasih itu orang yang tahu bahwa dirinya ada hari ini karena sesuatu yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupnya. Mari kita masuk pada fase yang ketiga. Iman seperti apa yang kita harus pelihara dan jaga? Kita masuk pada ayat yang ke-17. Haleluya. Tetap semangat semuanya saudara. Hari-hari ini tidak gampang, tidak mudah. Saya mendengar berita kanan kiri seperti ini, seperti itu. Tapi saya percaya Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya puji di dalam nama Tuhan Yesus, Dia Allah yang tidak terkondisi. Kondisi boleh berubah seperti apa? Dia tidak terkondisi. Sama-sama yuk kita lihat ayat 17. Firman Tuhan berkata begini. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat penutupnya. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang ketiga saya berbicara apa? Selain kau punya iman yang melawan arus, engkau juga harus punya iman yang tahu berterima kasih. Selain tahu berterima kasih, jangan lupa tujuan iman itu ada tujuannya. Tujuannya itu apa? Keselamatan jiwamu. Saya lupa ayatnya, coba dibukakan. 1 Petrus 1 ayat 7, 8, 9 kurang lebih. Coba dibuka dulu saya 1 Petrus 1. Yes, benar. Ayat 7, 8, 9. Nah kata-katanya begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Berarti baik-baik saudara, iman itu pun harus dibuktikan murninya saudara. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan daripada Yesus Kristus pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, belum pernah melihat Dia. Iman kita hari ini saudara belum pernah melihat Dia. Namun
kamu mengasihinya. Kita mengasihi Tuhan. Kita nggak pernah lihat Tuhan, tapi kita mengasihi Tuhan. Itu iman kita. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah, ini yang harus kita sama-sama ngerti. Ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Ternyata iman itu ada tujuannya, saudara. Kalau Anda hanya sekedar beriman, aku pokoknya percaya sama Tuhan deh, aku nggak mau urus yang lain. Nggak bisa, saudara. Kita harus punya tujuan. Apa tujuan iman kita? Yaitu keselamatan jiwamu. Makanya Tuhan katakan tadi pada pasal Lukas 17, dikatakan jelas begini, berdirilah, pergilah, imanmu yang menyelamatkan kau. Lukas pasal 17. Ya. Ayat 19 berkata begini, lalu berkatalah ia kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Jadi tujuan daripada iman itu yaitu penyelamatan hidup kita yang tadi, saudara. Nah, orang yang punya tujuan itu beda sama orang yang gak punya tujuan. Orang kusta loh, saudara, hidup gak punya pengharapan. Orang kusta itu susah sembuhnya waktu itu, saudara. Belum ada namanya vaksin kusta, saudara. Jadi orang yang kusta itu hidupnya udah terasingkan aja. Tapi kenyataannya luar biasa. Setelah dia berterima kasih pun, dia datang sama Tuhan. Tuhan kasih tujuan sama dia. Tujuan tidak berdiri, pergilah, berdirilah. Imanmu sudah menyelamatkan kau. Artinya apa? Hidupnya punya tujuan. Bahkan saya ingat satu di orang gila di Gerasa, Markus pasal ke-5. Coba buka Markus pasal 5. Mumpung saya ingat ini, Markus pasal 5 ada ini kejadian orang gila di Gerasa. Ini gila beneran, saudara. Sampai luar biasa gilanya, bahkan sampai dia itu kerasukan roh jahat di pekuburan. Bayangin kalau tadi itu orang kusta yang hidup di pasingan, ini yang orang gila hidupnya di pekuburan. Setiap hari kerjanya apa, saudara? Dia nggak ada satupun orang yang bisa sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Bayangin, saudara, hidupnya sudah nggak ada pengharapan, nggak ada yang mau sama dia lagi, dan benar-benar nggak ada nilainya lagi. Tapi ketika bertemu sama Tuhan, hidupnya totally berubah. Langsung saja pada ayat yang ke-18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, artinya Tuhan Yesus meninggalkan Gerasa. Lucu ya, saudara. Orang gila ini ketika dia udah sembuh, dipulihkan, orang satu kota kaget. Karena orang setiap hari tidak pernah pakai baju, setiap hari kerjanya mukuli dirinya sendiri, dirantai, diikat, kayak binatang lah hidupnya. Tiba-tiba pakai baju rapi, tenang, diam, sekota kaget semua. Bingung, ada apa yang terjadi? Saya itu nggak bisa membayangkan. 3 tahun Yesus bersama murid-muridnya, setiap hari murid-murid melihat hal-hal yang demikian besar, hal-hal yang luar biasa. 3 tahun merubah hidup para muridnya, saudara. Nah, ayat yang ke-18, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Lucu, saudara. Dan ini benar-benar orang yang punya tujuan itu begini. Orang yang punya tujuan itu, selain dia mengerti berterima kasih pastinya dalam hidupnya dia, yang luar biasa lagi, dia tentu tanya sama Tuhan, untuk apa aku disembuhkan Tuhan? Untuk apa kustaku disembuhkan Tuhan? Orang yang punya tujuan, aku dulu gila Tuhan, sekarang Tuhan udah pulihkan. Untuk apa? Aku dulu miskin, aku dibuat kaya. Untuk apa? Aku dulu gagap Tuhan, sekarang bisa bicara. Untuk apa? Aku dulu gak cakap, aku hari ini cakap. Untuk apa? Orang yang punya tujuan selalu mencari, kembalikan lagi tujuan kepada yang punya tujuan, kepada Yesus Kristus yang menyembuhkan. Untuk apa aku dipulihkan Tuhan? Untuk apa aku diberkati? Untuk apa Tuhan aku dimampukan seperti ini? Orang yang punya tujuan beda, supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ini loh jawaban Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya. Pelajari baik-baik, saudara. Tidak semua permintaan kita Tuhan akan menjawab iya. Tuhan punya rencana sendiri. Tetapi ia berkata kepada orang itu, keren, luar biasa, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan
mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang ini jadi penginjil. Orang yang kemarin menjadi orang gila di pekuburan, begitu dia disembuhkan oleh Tuhan, dia nggak berdiam diri, dia berterima kasih sama Tuhan, kemudian dia datang lagi sama Tuhan, dan dia minta tujuan hidupnya sama Tuhan apa? Perhatian baik-baik saudara, banyak kita pintar pelayanan, kita ikut sekolah Alkitab semuanya, kita ngerti Bible study, tapi kalau engkau nggak punya tujuan sama Tuhan, sia-sialah hidupmu. Sia-sia saudara. Tujuan itu yang buat hidup kita punya nilai. Tujuan itu yang buat hidup kita itu berarti. Tujuan itu yang buat arah hidup kita itu jelas. Tidak asal hidup saudara, nggak setengah-setengah semuanya. Pertanyaannya saudara, kita kembalikan lagi pada Lukas pasal 17 penutup saudara. Masih ada waktu? Berapa menit lagi waktunya? Baik. Lukas pasal 17 lagi kembali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, bukankah 10 orang tadi semua telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini tadi? Perhatian baik-baik saudara. Iman 3 macam ini tadi harus terjadi dan terpapri dalam hidupmu. Yaitu apa? Kondisi seperti ini perlu orang yang tumbuh imannya itu iman yang melawan arus. Bukan iman yang ikut arus. Kalau dunia itu lawannya begini, saudara harus ke sana. Iman selalu berlawanan arah dengan kondisi dunia. Iman tidak pernah sama dengan dunia. Sebab itu Tuhan berikan iman kepada kita untuk mengalahkan dunia. Sedangkan kalau engkau hidup sama dengan dunia, artinya engkau tidak pernah punya iman. Imanmu itu yang membuat engkau mengalahkan dunia. Jaga imanmu hari-hari ini saudara. Tetap punya iman yang melawan arus. Yang kedua, iman yang tahu berterima kasih. Banyak orang disembuhkan, saya lihat banyak orang dipulihkan, banyak orang diberkati. Tapi begitu mereka disembuhkan, persis seperti 9 orang kusta yang tadi. Tuhan tahu persis engkau disembuhkan. Tuhan tahu persis jawab doamu, Tuhan jawab. Tuhan tahu persis engkau sudah dipulihkan. Keuanganmu sudah dipulihkan. Tuhan tahu persis penyakitmu sudah disembuhkan. Masalahnya Tuhan heran kenapa engkau gak terima kasih. Kenapa kau demikian mudah melupakan Tuhan? Ini yang Tuhan benci saudara. 9 orang ini don't care. Ketika orang 10 ini berjalan, dikatakan di tengah jalan, ayat ke-16, maaf, ayat yang ayat 14b, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Belum sampai masuk kota, mereka di tengah jalan, baru mereka jalan mau masuk sana, sembuh semuanya. Tapi anehnya, yang satu langsung ting. Aduh, aku mau terima kasih sama. Kebetulan dia memang bukan orang Yahudi, dan dia tidak punya keluarga di situ. Keluarganya bukan di orang Israel, dia di Samaria. Yang lain orang Yahudi, mungkin yang lain sembuh. Lupa, dia teriak-teriak, aku udah sembuh. Dia lupa siapa yang menyembuhkan. Dia lupa untuk apa aku disembuhkan. Tapi karena orang asing ini berbicara apa? Hidup kita itu bergantung sama Tuhan. Orang asing itu bicara apa? Hidup kita tanpa Tuhan gak mungkin. Orang ini langsung balik dulu sama Tuhan. Thank you Tuhan, aku udah disembuhkan. Nah ketika kita tahu berterima kasih, kita menerima tujuan saudara. Nah Tuhan tahu persis orang-orang yang disembuhkan. Tuhan juga tahu persis hari-hari ini siapa-siapa saja yang diberkati. Tuhan tahu persis siapa-siapa saja yang disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan tahu persis keluarga-keluarga yang dipulihkan, rumah tangga. Tuhan tahu persis. Masalahnya seringkali begitu kita berdoa, waktu kita kena masalah, semua baik. Merendahkan diri berdoa, Tuhan tolong, air mata bercucuran. Tapi setelah diberkati, sombongnya minta ampun, seolah bukan Tuhan yang menolong dia. Jangan sampai saudara hidup kita seperti itu. Ada satu kisah, saya tutup dari kisah ini tadi. 2 Tawari yang 26 tentang seorang raja yang bernama Usia. Ingat baik-baik saudara, Usia diangkat menjadi raja di usia 16 tahun. Mudah sekali jadi raja. Dan pada waktu dia jadi raja, Tuhan kirim seorang imam yang bernama Sakaria. Ayat ke-5 berkata begini, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya
berhasil. Umur 16 tahun dia jadi raja. 52 tahun dia memerintah negara itu. Tidak ada peperangan. Aman semuanya. Semuanya baik. Saking baiknya sampai nggak ada lawan. Tapi perhatian baik-baik. Ketika semuanya baik, semuanya comfort, selama ada Imam Sakaria menemani dia, mengajar dia, mementor dia, hidupnya baik. Tapi begitu Imam Sakaria meninggal, mulailah perubahan terjadi. Ayat yang ke-15 dikatakan di situ, ia membuat juga Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak-anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara penjuru-penjuru. Nama raja itu yaitu Uzia sangat termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Kenapa? Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Saya kaget ketika baca ayat ke-16, kata-katanya seperti ini. Setelah ia menjadi kuat, perhatian baik-baik. Kalau orang yang kusta tadi setelah dia menjadi sembuh, ini sama. Setelah ia menjadi kuat, ia berubah. Apa yang berubah pertama kali? Musuhnya bukan negara lain, musuhnya bukan pemerintahan negara yang lain menyerang dia, musuhnya bukan perompak-perompak yang menyerang negaranya, musuhnya bukan pemberontak-pemberontak yang merusak negaranya, tapi musuhnya kalinya adalah dirinya sendiri, saudara. Ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Harusnya hidupnya baik, awalnya baik, tapi dia mengakhiri dengan tragis sekali. Orang kusta yang hidupnya tidak punya pengharapan, yang seharusnya hidupnya sudah sampai di akhir dunia, sudah tidak mungkin lagi ada harapan, Tuhan berubah menjadi yang baik. Saudara perhatikan, ketika Uzia sombong, ketika Uzia lupa, dia nggak lagi takut akan Tuhan. Kenapa iman harus dijaga? Karena iman itu sumber takut akan Tuhan. Kenapa iman harus dipelihara? Karena iman itu yang membuat kau mencapai garis akhir. Iman itu yang membuat kau bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Iman itu yang membuat kau selalu dekat sama Tuhan. Iman yang membuat hubungan selalu intim sama Tuhan. Iman juga yang membuat kau selalu mencari Tuhan. Uzia mengalami saat-saat di mana ketika dia tidak perlu lagi mencari Tuhan, semuanya baik bagi dia. Dia berubah jadi tinggi hati, saudara. Kita lihat kisahnya. Kemudian ayat 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Perhatian baik-baik saudara, ketika itu dia masuk ke bait Allah, ke mezbah Tuhan, dia sendiri yang membakar ukupan tadi, di mana peraturannya jelas sekali bahwa itu hanya orang-orang imam keturunan Harun yang melakukannya. Tapi dia tidak peduli, dia don't care. Aku Tuhan, aku raja, aku berdaulat untuk apapun juga. Dia lupa raja segala raja yang bertata di segala kehidupan itu hanya Yesus Tuhan aja, tidak ada yang lain. Ketika ini ditulis saudara, perhatian baik saudara, ada seorang nabi yang menulisnya, namanya Nabi Yesaya. Ada ayatnya 22, selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Nabi Yesaya ketika menulisnya sedih sekali. Coba kita baca sama-sama di Yesaya pasal 6 ayat yang kedua. Haleluya. Yesaya pasal 6 ya. Ayat 1 saya baca dulu. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Perhatian baik-baik kata-kata ini. Jadi ketika Raja Uzia itu mati saudara, Yesaya ini mendapat penglihatan dari Tuhan. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kata-kata ini berbicara begini artinya, Yesaya dikonfirmasi sama Tuhan. Aku Tuhan yang punya semua tahta. Mezbahku semua itu aku Tuhan yang bertata. Orang raja pun tidak boleh sekali-sekali melawan tataku, karena aku Tuhan yang berkuasa. Dikonfirmasi saudara. Perhatian baik-baik saudara. Karena kehormatan kemuliaan hanya bagi Tuhan Raja saja. Mari saya kembalikan lagi pesan saya hari ini saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada, jaga imanmu, jaga hidupmu hari ini, jaga tetap doa-doamu. Yang pertama yang saya mau sampaikan, satu, imanmu harus berani melawan arus. Engkau tidak ikut apa yang kau dengar hari-hari ini, engkau juga tidak ikut apa yang kau lihat hari-hari ini,
Engkau juga tidak ikutan bergosip ria dengan kondisi yang ada hari ini. Tidak menambah-nambahkan ketakutan demi ketakutan. Dan engkau belajar supaya engkau hanya mendengar apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan dikatakan itu sama saudara, percayalah itu pasti ya dan amin. Karena Tuhan sanggup mengenapi apa yang dia katakan. Yang kedua saudara, jaga imanmu dengan penuh dan ucapan terima kasih. Hari ini banyak orang beriman, imannya hebat, luar biasa, pelayanannya hebat. Tapi jarang orang itu berterima kasih. Anak-anak muda, pelayanan bukan hanya berbicara soal aktivitas, pelayanan bukan berbicara soal berbagai macam performance, tapi pelayanan berbicara soal karakter. Berterima kasih bicara iman yang dipenuhi oleh karakter yang dewasa. Hanya orang yang tahu kamsyah, tahu berterima kasih, itu orang-orang yang akan mengalami breakthrough dalam hidupnya, saudara. Orang yang mengerti berterima kasih itu hanya orang yang bisa merasakan kebaikan orang lain dalam hidupnya. Sering-seringlah berterima kasih untuk orang sekelilingmu. Kata-kata terima kasih mudah diucapkan saudara, tapi nggak gampang untuk diperlakukan dalam hidup kita. Anak-anak muda belajar berterima kasihlah kepada orang tuamu lebih dulu. Suami-suami berterima kasih kepada istrimu. Istri-istri berterima kasih kepada suamimu. Dan sebagai orang-orang muda berterima kasih kepada senior-seniormu. Mungkin engkau yang bekerja berterima kasih kepada para pimpinanmu. Dan mungkin juga para jemaat berterima kasih kepada pekerja gereja yang sudah ada, yang susah payah mendoakan engkau, para pendoa, para pemain musik, semua. Mari kita sama-sama sering berterima kasih. Yang ketiga, iman yang punya tujuan. Ini penting sekali saudara, supaya engkau tidak hanya hidup dalam agamawi. Tuhan benci. Kenapa Usia bisa gagal? Karena Raja Usia, dia tidak mengalami hubungan yang intim sama Tuhan. Usia tidak punya iman yang punya tujuan. Usia hanya mengalami pengetahuan tentang Tuhan. Dia sendiri pribadi tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Dia hanya mendengar tentang Tuhan dari Imam Zakaria. Dia mencoba melakukan yang terbaik. Tapi karena dia sendiri tidak pernah mengalami Tuhan, pada waktu Imam Zakaria diambil oleh Tuhan, hidupnya tidak lagi bergantung pada pengenalan pribadi akan Tuhan. Pengetahuan itu yang mampu menjaga imannya saudara. Iman harus dijaga oleh takut akan Tuhan. Mari minta tujuan sama Tuhan. Untuk apa engkau melayani hari ini? Untuk apa engkau ada di gereja ini hari ini? Untuk apa engkau aktif di gereja ini tadi kalau engkau gak punya tujuan? Minta tujuan itu sama Tuhan. Haleluya. Kuat senantiasa hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Penyertaan Tuhan sempurna senantiasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Bapak, aku berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan hari-hari ini. Kuduskan telinga jasmani kami. Kuduskan mata jasmani kami. Kuduskan pikiran logika hati pikiran kami Tuhan. Kuduskan semua bentuk sendi-sendi ada dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak dipengaruhi oleh kondisi dunia ini tadi. Sebab Tuhan sudah memberikan kami senjata untuk mengalahkan dunia itu. Iman yang Kau taruh dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan Kau berikan kami tanggung jawab untuk memelihara iman ini. Bagaimana kami bisa menjaga iman itu Tuhan. Kami mulai dengan hidup yang bisa dipertanggungjawabkan. Iman yang pertama Tuhan. Iman yang berani melawan arus. Bukan berdasarkan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, tapi berdasarkan apa yang Kau katakan Tuhan. Kami taati apa yang Kau katakan dan kami percaya Tuhan menggenapi janjinya. Yang kedua Tuhan, kami mau iman kami penuh dan terima kasih. Apapun yang terjadi, kondisinya seperti apapun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan ketika kami menerima kebaikan kemurahan daripada-Mu Tuhan, kami senantiasa berterima kasih. Napas hidup ini pun daripada-Mu Tuhan. Seringkali gak sadar Tuhan bahwa hidup kami banyak menerima kebaikan daripada Engkau Tuhan. Tapi kami lebih sibuk menuntut, kami lebih sibuk klaim sana sini. Kami demanding Tuhan, ampuni kami Bapak. Kami cabut segala ucapan perkataan pikiran kami yang suka menuntut Tuhan. Banyak istri-istri yang suka menuntut suaminya. Banyak suami-suami juga suka menuntut istrinya. Banyak anak-anak yang menuntut orang tuanya. Bahkan juga banyak orang tua yang juga menuntut anak-anaknya. Mari kita semua berrekonsiliasi hari-hari ini. Saling mengampuni, melepaskan pengampunan. Sehingga keluarga demi keluarga dipulihkan. Banyak-banyak berterima kasih. Yang ketiga, iman yang punya tujuan. Datang kepada Tuhan, kembalikan apa tujuan pulihkan kami. Apa tujuan-Mu Tuhan memberkati kami. Apa tujuan-Mu Tuhan mempercayakan ini semua kepada kami. Sehingga Tuhan yang Kau percayai. Seperti orang gila yang di Gerasa. Ketika dia disembuhkan, dia tidak berdiam diri. Ketika Tuhan mau meninggalkan Gerasa, dia datang menghampiri Tuhan. Dia meminta supaya dia boleh menyertai Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau dia menjadi penginjil di kotanya. Dia menjadi orang yang membebaskan kotanya. Dia menjadi orang yang memenangkan banyak jiwa di kotanya. Tuhan punya tujuan bagi setiap kita semua. Cari tujuan Tuhan tadi. Dan jaga selalu kehidupan imanmu. Karena iman ini tadi yang membuat kau mencapai garis akhir. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan memelihara imanmu dengan baik. Jangan seperti Raja Usia.
Dia mulai dengan baik, umur 16 tahun dari raja. Tapi ketika sepanjang perjalanan dia dimentori oleh Imam Zakaria, semuanya well fine. Tapi begitu Imam Zakaria itu diambil, dia mulai berubah. Dia tidak lagi setia sama Tuhan. Dia melawan Tuhan. Dia tidak takut lagi akan Tuhan. Dia seenak-enaknya sendiri. Sampai pada akhirnya Tuhan menulakkan kusta itu pada dahinya. Di dalam mezbah Tuhan itu sendiri. Sejak hari itu juga dia tinggal di rumah pengasingan. Tetap statusnya raja. Tapi sesungguhnya dia kusta. Tuhanlah yang bertata di atas segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Maka Tuhan menyatakan dirinya kepada Yesaya, nabi yang tahu soal usia. Tuhan memperlihatkan kepada Yesaya bagaimana dia berduduk di atas tatanya, jubahnya panjang. Artinya Tuhan mendeklarkan hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Mari jemaat Tuhan hari-hari ini, jangan kau sembah yang lain. Jangan imanmu bergantung kepada yang lain. Bergantunglah pada Tuhan segala Tuhan. Raja segala raja. Yang dulu sekarang sampai sama yang gak pernah berubah. Penyertaan Tuhan sempurna atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sembah Dia, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, kami naikkan syukur. Bukti kebesaran-Mu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kasih karunia yang Kau anugerahkan bagi kami, sehingga kami ada di tempat ini. Tuhan Yesus, tidak lain hanya untuk memuji menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami dipilih Tuhan, kami sudah diselamatkan. Kami percaya keselamatan adalah milik kami yang Kau janjikan. Kami sudah terima Tuhan, kami sudah terima, karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Yesus, kami dipilih, kami dipilih. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan, karena kami dipilih di antara banyak orang Tuhan, untuk menerima janji-janji keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih. Bentuk kami Tuhan, bentuk kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Bentuk kami sesuai dengan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia sedang melihat hati Bapak Ibu semua. Buka hati saudara, menerima janji-janji yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Pulang dari tempat ini Tuhan tidak seperti saudara datang, tapi saudara pulang sudah dipenuhi dengan kuasa, dengan anugerah kasih karunia yang melimpah daripada Tuhan. Mintalah daripada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kasih karunia yang mana kami percaya kasih karunia yang Tuhan berikan, sehingga apa yang kami tidak mampu lakukan, kami mampu lakukan karena kuasa Tuhan ada dalam kami. Karena kasih karunia itu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan, melampaui segala apa yang kami bisa beri Tuhan. Kami memberi sampai kami sakit Tuhan, itu yang Kau berikan, itu yang Kau janji bagi kami. Karena Engkau sudah memberikan segalanya bagi kami, tubuh-Mu dan darah-Mu bagi keselamatan kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Bapa.
Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih heran dan ajaib. Berikan pewahyuan demi pewahyuan. Supaya hamba-Mu ini Tuhan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dia lagi memberi jemaat Tuhan. Dia adalah menuntun umat-Mu Tuhan. Untuk diperlengkapi untuk kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Bagi setiap jemaat yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur, kita ibadat online bersama lagi hari ini. Sebentar kita akan doa untuk persembahan. Mari kita simak firman Tuhan di bawah ini. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pembelahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, kami mengucap syukur Bapa untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk anugerah memberi yang Engkau karuniakan untuk umat-Mu di tempat ini. Sekarang kami mau membawa persembahan untuk memperluas kerajaan-Mu melalui tempat ini. Bapa, berkati tangan-tangan yang sudah menabur dengan sukacita dan limpahkan berkat dan anugerah-Mu untuk tangan-tangan yang belum bisa memberi. Terima kasih Bapa. Dengan ucapan syukur, kami semua mau memberi dengan sukacita. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sama-sama katakan amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk persembahan kita bisa transfer melalui akun yang tertera berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, teman-teman, ada beberapa hal yang akan saya umumkan mengenai tanggal Jumat Agung, di mana kita ada ibadah Jumat Agung yang akan dilayani oleh hambanya Pak Rahasiaan, di mana juga ada perjamuan kudus yang akan dilayani oleh saya sendiri. Bagi teman-teman yang dimanapun berada, contoh di Singapura, bagi engkau yang membutuhkan roti dan anggur bisa menghubungi Ibu Gembala di Rumah Grace. Bagi yang di Jakarta atau di Surabaya bisa menghubungi koordinator masing-masing. Dan di Jakarta bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang membutuhkan dan tidak punya roti dan anggur bisa menghubungi anak muda Ricky ya di nomor 0817 083 7937. Saya ulangi 0817 083 7937, namanya Ricky. Nanti anak-anak muda akan membantu mengkoordinasi supaya Bapak Ibu sekalian mendapatkan roti dan anggur tersebut, supaya kita bisa bersama-sama melakukan perjamuan kudus, sehingga tidak hanya kita melakukan perjamuan kudus sebagai rutinitas, tapi melalui kondisi yang saat seperti ini, biar tubuh dan darah Kristus tidak hanya menjadi peringatan bagi kita, tapi tubuh dan darah Kristus menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Saya berdoa supaya teman-teman yang ada hari ini, dimanapun kau berada, tetap semangat, ya, ambil waktu-waktu yang ada untuk banyak berdoa. Sekeluarga berkumpul membangun mesbah keluarga, naikkan syukurmu kepada Tuhan, naikkan terima kasihmu kepada Tuhan, naikkan juga jangan lupa apa tujuan hidupmu kepada Tuhan, sehingga hidupmu itu berdampak dan berguna. Jangan lupa juga saudara-saudara yang lain, kalaupun kau punya kesempatan untuk berkomunitas melalui segala macam aspek media sosial yang sudah diberikan, contoh hari ini ada Zoom, Line atau apapun juga, mari kita bersama-sama berfellowship bersama-sama, kita bangun iman satu sama yang lain sehingga kita semua dikuatkan. Juga teman-teman yang ada dimanapun yang berada, yang jauh daripada kita, mari tetap kita terkoneksi bersama-sama, kita bisa saling menguatkan. Saya dengar hari ini juga ada beberapa teman kita yang sakit, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Penyertaan Tuhan sempurna senantiasa, sebab Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang setia. Walaupun kita sering tidak setia, Dia tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara kuat, selalu jaga dalam hidupmu pikiran yang positif, selalu jaga dalam hidupmu hati yang gembira, karena Amsal
17 ayat 22 berkata jelas, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebab itu saudara, kalau nggak percaya hari-hari ini tersenyumlah. Coba kalau engkau suami istri sekarang, suami tersenyum pada istri, istri tersenyum sama istri, sama suami. Senyum itu mempengaruhi semuanya saudara. Yang negatif jadi positif, yang curiga jadi nggak curiga. Coba orang tua anak-anak beri senyuman kepada anak-anakmu, anak-anak beri senyuman yang termanis kepada orang tuanya. Penuh senyuman, penuh sukacita, penuh tawaria, saudara. Sukacita mendatangkan imun yang kuat bagi tubuhmu. Maka imun itu sendiri akan terus bertambah, membuat kau mampu melawan apapun namanya virusnya, saudara. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Tetap semangat, maju terus. Mari jemaat Tuhan kita akhiri pada hari bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Siapkan hatimu. Haleluya, haleluya. Saya berdoa, Bapa kami yang di surga, kami berdoa, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami minta anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami minta kuasa-Mu Tuhan, supaya Kau berkenan kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun masalahnya, apapun persoalannya, kami tahu satu, Tuhan berdaulat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anaknya. Ambil alih kembali Bapa. Tuhan nyatakan maksud-Mu, nyatakan rencana-Mu. Pasti ada rencana Tuhan di balik ini semua. Terima kasih Bapak untuk kasih sayang-Mu kepada kami yang tiada berkesudahan. Ingatkan kami untuk menjaga iman kami hari-hari ini, supaya kami punya iman yang melawan arus Tuhan. Ingatkan kami terus punya iman yang berterima kasih kepada Engkau Tuhan, dan mau punya iman yang mau mencari tujuan apa Tuhan melakukan ini semua dalam kami. Terpuji Engkau yang begitu baik kepada kami. Mari jemaat Tuhan, orang-orang yang gagah perkasa, orang yang pilih Tuhan, orang yang dikasih Tuhan, yang disiapkan Tuhan pada hari zaman tadi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Torapa shenara koroya shedikararabo. Hirarabata shikararabata korea kenase. Urabata shakugararata nishenere moreso. Ajaib Kau Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberkati Engkau. Tuhan yang melindungi Engkau. Tuhan sendiri yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan Kau kasih karunia-Nya. Tuhan sendiri mengiringi Kau dengan wajah dan memberikan Kau damai secara berlimpah-limpah, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sehingga apa saja yang Kau perbuat, Kau boleh melihat penyertaan Tuhan sempurna atasmu. Engkau dibuat berhasil dan beruntung dalam tingkah laku hidupmu. Tuhan menyertai Kau senantiasa. Terpujilah Engkau Tuhan yang pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat selalu. Haleluya, amin.